Halo sahabat Manggu, selamat datang kembali di channel Manggu Media. Hari ini kita akan bahas tuntas soal dunia e-commerce dan strategi pemasaran yang bisa bikin bisnis online kalian makin melejit. Nah, kalau kamu punya toko online atau baru mau jualan nih di internet, video ini wajib buat kalian tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan tips-tips lainnya dari Manggu Media. Dan tanpa basa-basi, yuk kita bahas. Ingin bisnismu melesat di era digital? Buku Strategi Pemasaran Bisnis E-commerce dan Strategi Pemasaran Bisnis Digital adalah kunci suksesmu. Di dalamnya kamu akan menemukan teknik pemasaran online yang terbukti efektif, cara membangun brand yang kuat di dunia maya, strategi meningkatkan penjualan lewat marketplace dan website, tips mengelola iklan digital untuk hasil maksimal, dan studi kasus nyata dari bisnis-bisnis sukses. Baik kamu pemula maupun pebisnis berpengalaman, buku ini akan membuka wawasan baru tentang bagaimana memenangkan persaingan di era digital. Dapatkan bukunya sekarang dan mulai ubah strategimu jadi lebih cerdas, efektif, dan menguntungkan. Dapatkan segera hanya di www.mangustore.com atau temukan Manggu Store di e-commerce kesayangan kamu. Nah, apa sih itu e-commerce? Kalau kamu pernah belanja di Shopee, Tokopedia, atau Lazada, itu adalah e-commerce, alias jual beli barang atau jasa lewat platform digital. Bayangkan, pasar e-commerce global diprediksi tembus 6,9 triliun dolar di tahun 2025. Di Indonesia pasarnya juga nggak kalah besar ya guys ya. Dari 52,93 miliar dolar di tahun 2023 bakal jadi 86,81 miliar dolar di 2028 nanti. Ini didorong oleh 185,3 juta pengguna internet atau sekitar 66,5% populasi di Indonesia. Sektor terbesar ada di fashion, kecantikan, dan juga gadget. Tapi sukses di e-commerce nggak cuma soal buka toko online. Kita butuh strategi pemasaran yang jitu. Yuk kita mulai. Oke, sekarang kita ke intinya. Strategi pemasaran e-commerce yang bikin toko online kamu dilirik para pelanggan. Aku rangkum 6 strategi utama berdasarkan riset dari Forbes dan Emarisys. Oke? Yang pertama, konten marketing. Buat konten yang bikin audiens tuh penasaran, seperti blog, video tutorial, atau infografis. Misalnya kalau kamu jual skincare, kamu bisa bikin video 5 langkah skincare untuk kulit glowing. Ini nggak cuma narik pelanggan ya guys ya, tapi juga bikin brand kamu bisa dipercaya. Yang kedua, sosial media marketing. Media sosial itu tentunya wajib banget. 43% orang riset produk di Instagram atau TikTok sebelum beli. Dan toko dengan akun media sosial aktif bisa menaikkan penjualan sampai 32%. Coba kamu bikin iklan di Instagram Reels atau live shopping di TikTok. Kemudian yang ketiga, email marketing. Jangan anggap email itu suatu hal yang kuno ya. Kirim email personal, misalnya ngingetin pelanggan soal keranjang belanja yang ditinggal atau tawarin diskon ulang tahun. Hindari spam yang bikin orang bisa jadi kesel ya guys ya. Yang keempat, SEO dan PPC. SEO bikin website kamu muncul di halaman pertama Google. Misalnya dengan optimasi kata kunci di deskripsi produk. Kalau mau cepet, pakai PPC atau iklan berbayar. Contohnya Nike dapat keuntungan 11 kali lipat dari iklan PPC. Yang kelima, influencer marketing. Call-play sama influencer yang sesuai sama audiens kamu. Kasih kode diskon atau link afiliasi biar penjualannya terlacak. Ini cara jitu buat jangkau pelanggan baru. Dan yang terakhir, analisis kompetitor. Jangan lupa juga buat cek apa yang dilakukan kompetitor kamu. Lihat produk apa yang mereka promosikan, strategi harga, atau iklan di media sosial mereka. Misalnya, kalau kompetitor kalian kasih free ongkir, kamu bisa coba tawarkan diskon lebih besar atau bundling produk untuk menarik pelanggan. Oh iya, kalian juga bisa pakai AI untuk personalisasi. Contohnya,
rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja, selling group, merek retail, naikkan pendapatan hingga 25% dalam 5 minggu cuman dengan personalisasi AI. Keren kan? Nah sekarang kita coba zoom nih ke Indonesia. Pasar e-commerce terbesar di ASEAN. Di 2022 pendapatannya aja udah 51,9 miliar dolar. Dan Shopee sama Tokopedia kuasai pasar dengan 36% dan 35% dari total transaksi. Sosial e-commerce juga lagi ngehitsnya nih. Diprediksi bisa tembus 90 miliar dolar di tahun 2028. Bahkan merek lokal kayak Rose All Day Cosmetics sukses di model D2C alias jual langsung ke konsumen. Tapi ada beberapa hal khusus yang harus kamu perhatikan kalau bisnis kalian mulai di Indonesia. Yang pertama, regulasi itu penting ya guys ya. Patuhi aturan seperti peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 soal pajak dan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 yang melarang jualan langsung di media sosial. Kalau enggak, kalian bisa kena sanksi. Yang kedua, konsumen utama. 58,2% transaksi datang dari konsumen menikah tanpa anak. Jadi, kalian targetin mereka dengan produk seperti fashion, kecantikan, atau peralatan rumah. Kemudian yang ketiga, pembayaran favorit. Dompet digital dipakai 72% pelanggan. Adapun COD dipakai oleh 57% dan mobile banking di angka 39%. Pastikan kamu juga sediain semua opsi ini. Selanjutnya, manfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Ini adalah kunci buat jangkauan kamu dalam berbisnis bisa lebih luas. Tapi sosial e-commerce di TikTok atau Instagram juga besar. Live shopping lagi digemari. 6 dari 10 pembeli pakai fitur ini di tahun 2024 lalu. Yang terakhir, chatbot untuk layanan pelanggan. Banyak pelanggan di Indonesia suka tanya-tanya sebelum beli nih. Pakai chatbot di website atau WhatsApp untuk jawab pertanyaan cepat seperti stok produk atau estimasi pengiriman. Ini bisa ningkatin konversi sampai 20%. Contoh, kalau kamu jual baju, coba live di TikTok sambil kasih diskon eksklusif. Atau pasang chatbot yang otomatis jawab kapan barang dikirim, biar pelanggan nggak kabur gitu aja. Nah sebelum kita tutup, aku kasih 4 tips tambahan ya biar bisnis e-commerce kamu makin sukses. Yang pertama, optimasi mobile. 51% pembelian dilakukan lewat smartphone. Ingat, pastikan website kamu cepat dan mobile friendly biar pelanggan nggak frustasi dan gampang bosan. Yang kedua, program loyalitas. Pelanggan loyal belanja 67% lebih banyak. Kasih poin, diskon, atau hadiah biar mereka balik lagi. Yang ketiga, manfaatkan data. Pakai data pelanggan untuk personalisasi. Misalnya, kirim penawaran berdasarkan barang yang mereka lihat di toko kamu. Dan yang keempat, keberlanjutan. Konsumen Indonesia, terutama Gen Z, mulai peduli sama produk ramah lingkungan. Gunakan kemasan daur ulang atau promosikan kalau produk kamu itu bebas dari bahan-bahan berbahaya. Ini bisa tarik pelanggan yang peduli lingkungan dan ningkatin citra brand kamu. Jadi, nggak cuma jualan, tapi pelanggan jadi jatuh cinta sama brand kamu. Nah, teman-teman, e-commerce itu peluang emas. Tapi tentunya butuh strategi yang kuat. Dari konten marketing, sosial media, sampai analisis kompetitor dan chatbot, semuanya bisa bikin bisnis kamu unggul. Di Indonesia, manfaatkan marketplace, patuhi regulasi, coba live shopping, dan jangan lupa untuk berkelanjutan. Kalau kamu punya pengalaman atau tips lain soal e-commerce, tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang tahu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Kalau ada pembahasan Manggu yang keliru, jangan lupa untuk kasih koreksi, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.